Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat media yang saya cintai, yang berbahagia pada sore hari ini. Hari ini 8 September 2022, kami telah menyelesaikan pertemuan tingkat Menteri Pembangunan G20 di bawah Presidensi Indonesia. Pertemuan penting ini dilaksanakan di Belitung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Menteri Pembangunan G20 dan seluruh delegasi atas dukungan yang kuat tiada henti kepada Presidensi G20 Indonesia. Pada pertemuan hari ini seluruh Menteri Pembangunan G20 hadir dan berpartisipasi, baik secara langsung di Belitung maupun secara daring dari negara masing-masing. Pertemuan ini juga dihadiri Menteri Pembangunan dan delegasi dari negara-negara undangan, serta kepala organisasi internasional dan Bank Pembangunan Multilateral. Pertemuan tingkat Menteri Pembangunan G20 hari ini menandakan komitmen dari seluruh negara bahwa G20 masih relevan dan krusial sebagai forum utama untuk kerjasama ekonomi internasional. Khususnya bagi Menteri Pembangunan, pertemuan ini merupakan perwujudan komitmen kita bersama untuk melaksanakan tujuan utama pembentukan Development Working Group di G20, yaitu mempersempit ketimpangan pembangunan serta mengentaskan kemiskinan global. Rekan-rekan media yang berbahagia, ini adalah kali kedua dalam sejarah G20 kita dapat mengumpulkan seluruh menteri pembangunan dari negara-negara G20, negara undangan dan kepala organisasi internasional untuk menyatukan komitmen bersama dalam mendukung aksi pembangunan. Forum ini dibentuk dan didedikasikan untuk negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah. Pada pertemuan ini, para delegasi membahas aksi kolektif G20 untuk mendukung pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif, serta menciptakan ketahanan negara berkembang dalam menghadapi krisis di masa depan. Pertemuan ini juga merupakan momen historis bagi Belitung, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah dapat menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan internasional yang mengumpulkan menteri-menteri dari 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Kami memilih Belitung sebagai tempat acara bukan tanpa alasan. Belitung merepresentasikan proses pembangunan dan transisi yang nyata dari ketergantungan pada sektor ekstraktif yaitu penambangan timah menuju pengembangan sektor turisme yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan tidak mungkin terwujud dalam satu malam. Dibutuhkan komitmen yang kuat, kebijakan yang konkret, dan konsistensi dari pemerintah untuk mencapai transisi. Inilah kesan yang ingin kami sampaikan kepada para menteri pembangunan G20 dan seluruh delegasi. Pertemuan tingkat menteri pembangunan G20 adalah puncak dari kerja keras kita sepanjang tahun di Development Working Group. Setidaknya, Development Working Group telah melaksanakan 3 pertemuan utama masing-masing di Jakarta, Yogyakarta, dan Bali, juga beberapa pertemuan drafting khusus untuk mencapai di titik hari ini. Di dalam pertemuan tingkat Menteri Pembangunan, kami sebagai presidensi dan chair di forum ini telah menyarikan komitmen-komitmen G20 yang akan ditindaklanjuti bersama oleh seluruh anggota G20 dan komunitas internasional di dalam suatu chairs summary. Di dalam dokumen ini, para Menteri Pembangunan sepakat untuk memperkuat komitmen kerjasama multilateralisme untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Development Working Group juga berhasil menyelesaikan dan menyepakati 2 dokumen keluaran atau deliverables, yaitu G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience in Developing Countries, including LDCs and SIDS, dan G20 Principle to Scale Up Blended Finance in Developing Countries, including least developed countries and SIDS.
Small Island Developed State. Di dalam pertemuan tingkat menteri kali ini, para menteri pembangunan G20 dan delegasi menyampaikan komitmen, gagasan dan panduan politik untuk mengimplementasikan kesepakatan kita bersama ke dalam aksi-aksi kolektif yang konkret. Komitmen tersebut telah ditunjukkan dan disampaikan di dalam 2 sesi pertemuan hari ini. Pada sesi pertama, kita menekankan kembali komitmen untuk mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui penguatan ketahanan negara-negara berkembang dalam menghadapi krisis di masa depan. Kita juga mendukung upaya meningkatkan skala skema pembiayaan inovatif, yaitu blended finance untuk pencapaian SDGs. Komitmen ini sangatlah relevan dan penting untuk negara-negara berkembang. Kami berkomitmen untuk mengoptimalkan produktivitas dan meningkatkan daya saing bagi usaha mikro kecil menengah agar resilient dalam menghadapi guncangan dan tantangan. Kami berkomitmen untuk memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi guncangan, krisis, dan bencana di masa depan melalui implementasi perlindungan sosial adaptif. Kami berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dengan mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim. Kami berkomitmen untuk meningkatkan pembiayaan campuran atau blended finance bagi negara-negara berkembang dengan menunjukkan kepemimpinan dalam implementasi konkret yang akan dilaksanakan selanjutnya. Untuk menindaklanjuti komitmen kita menjadi aksi dan implementasi konkret, para menteri pembangunan G20 akan bermitra dengan negara-negara berkembang, organisasi internasional, bank pembangunan multilateral, dan para pemangku kepentingan lainnya yang relevan untuk mempromosikan kerjasama pembangunan internasional melalui berbagai jalur. Di antaranya melalui riset kebijakan platform, dialog, kerjasama utara-selatan, dan kerjasama selatan-selatan dan triangular, pembelajaran bersama atau peer learning, pertukaran pengetahuan, pertukaran praktik baik antar negara, dan program-program peningkatan kapasitas. Sebagai salah satu kontribusi konkret, pemerintah Indonesia juga menginisiasi pembentukan Global Blended Finance Alliance. Pada sesi kedua, kami menegaskan kembali dukungan kami terhadap pembaruan multilateralisme untuk memastikan capaian SDGs secara tepat waktu. Kami menyepakati bahwa terdapat kemunduran dalam pertumbuhan ekonomi dan pencapaian SDGs karena tantangan pembangunan yang sedang berlangsung. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang masih rentan, perubahan iklim, kepunahan keanekaragaman hayati, ancaman terhadap ketahanan pangan, dan stagnasi ekonomi. Kami juga mempertimbangkan tensi geopolitik yang sedang berlangsung, beserta implikasi negatif yang ditimbulkannya terhadap upaya untuk menyelesaikan tantangan pembangunan. Kami menyepakati bahwa untuk menyelesaikan tantangan pembangunan, diperlukan langkah maju yang kolaboratif antara seluruh negara. Oleh karena itu, multilateralisme yang lebih inklusif dan optimal dibutuhkan dengan segera untuk menyelaraskan negara-negara tersebut dalam proses perumusan aksi kolektif. Seterusnya, kami siap menegaskan kembali komitmen kita dalam mendukung pembaruan multilateralisme demi mencapai SDGs. Seluruh hasil kerja dan capaian kita hari ini akan ditunjukkan untuk menyokong konferensi tingkat tinggi G20 yang akan diadakan di Bali pada 15 hingga 16 November yang akan datang. Saya memahami bahwa di tengah maraknya tantangan serta perbedaan pendapat dalam menyikapi tantangan tersebut bukanlah hal yang mudah untuk menemukan titik tengah. Walau begitu, sekali lagi saya bangga menteri-menteri pembangunan G20 dapat hadir dan membahas isu-isu krusial dalam pembangunan, khususnya dengan mengedepankan perspektif negara-negara berkembang. Dan secara khusus kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Kepulauan Belitung atas kerjasamanya, atas responnya yang luar biasa, dan penyambutan itu benar-benar memberi kesan impresif yang baik sekali bagi para menteri pembangunan dari G20 yang hadir dalam
acara ini. Mereka bergembira sekali, senang sekali, dan mereka baru memahami bahwa Indonesia yang luas ini memiliki destinasi wisata yang menarik, dan kita juga tunjukkan bahwa kita sangat concern dan peduli terhadap perubahan iklim, dan kita tunjukkan bagaimana proses itu kita hadapi, dan juga kita sampaikan bahwa di pulau ini setidak-tidaknya ada mangrove dengan usia yang di atas 700 tahun. Kemudian kita lihat salah satu dari geopark UNICEF yang disahkan pada tahun 2021 dan menjadi milik dunia, heritage. Saya kira itu sangat membanggakan. Jadi 2021 direcognize oleh UNESCO, dan kemudian pada tahun ini dilihat sendiri oleh negara-negara berpendapatan tinggi di G20. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu, Pak Soeharto. Saya Wibi dari Bisnis Indonesia. Ada 2 pertanyaan Pak yang mau saya tanyakan. Pertama, tadi di red carpet kami melihat ada beberapa delegasi dari negara non anggota G20 yang hadir di acara hari ini. Sebenarnya apa peranan mereka di acara hari ini Pak, dan kaitannya dengan 2 deliverables yang dihasilkan tadi, sumbangsih mereka itu apa? Dialog apa yang terjadi di dalam antara anggota G20 dengan yang non anggota G20? Lalu kedua, tadi Bapak menekankan dalam menghadapi tantangan yang saat ini, salah satu pertimbangannya adalah konflik geopolitik, dan kita tahu tadi ada delegasi dari Rusia juga yang hadir. Dialog apa Pak yang terjadi dengan delegasi dari Rusia dalam hal mungkin apakah pencarian solusi penyelesaian konflik yang ada, atau apa konteksnya dengan pengembangan, karena kebetulan Bapak mention barusan. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, memang sebagai negara tuan rumah, kita diberi hak untuk mengundang beberapa negara yang secara terbatas, yang tentu punya relevansinya dalam isu-isu yang akan dibahas di dalam G20 dengan presidensinya adalah Indonesia. Jadi misalnya yang kita bahas kali ini setidak-tidaknya selain SDGs adalah blended finance, kemudian UMKM, dan dan social protection adaptif. Jadi social protection adaptif itu bagaimana kita mengenalkan satu cara untuk melindungi masyarakat-masyarakat yang lemah ketika terjadi situasi seperti pandemi atau bencana alam dan sebagainya. Terus yang kedua, kita tahu bahwa UMKM itu adalah bantal cushion dari ekonomi sebuah negara bangsa, dan di kita dibuktikan 90% lebih para pekerja itu ada di UMKM, dan 61% dari GDP Indonesia dibentuk oleh UMKM, dan hampir semua negara peserta mengatakan bahwa UMKM itu sangat penting. Dan yang ketiga, blended finance. Nah, blended finance itu juga bagaimana dengan situasi hari ini, ya, kita tahu terjadi inflasi, kemudian harga pangan dan energi yang naik. Kita tidak bisa hanya menggantungkan pada pembiayaan yang konvensional, dan blended finance salah satunya yang diadopt di dalam G20 yang presidensinya kita hari ini. Jadi mereka memberikan masukan, input, termasuk misalnya Menteri dari Denmark yang kita undang khusus hanya untuk di gala dinner. Kalau ada yang dari Afrika, memang senantiasa ada perwakilan dari negara Afrika di luar Afrika Selatan yang memang anggota G20. Demikian juga untuk di ASEAN, itu Singapura memang sudah pernah diundang, dan
sebagai wakil dari ASEAN kita mengundang Kamboja. Demikian saya kira yang saya bisa sampaikan terkait dengan isu yang sensitif itu kita mengadoptnya ya sedemikian rupa agar semua anggota di G20 itu merasakan dan memahami dengan caranya masing-masing. Jadi kita tidak menggunakan kata-kata yang bisa memberi pengaruh yang kurang menyenangkan bagi anggota G20 yang lainnya, tetapi juga tidak memberikan kalimat yang membuat superior yang lainnya. Nah, cara Indonesia itu yang ternyata terbaik yang bisa diadop oleh mereka. Ada lagi? Gitu. Saya Nuka Pak dari Voice of Indonesia. Iya. Ingin bertanya Pak mengenai blended finance tadi, target dari blended finance itu apa dan berapa besar kisarannya dan implementasinya nanti seperti apa Pak untuk negara-negara di G20 ini? Ya, jadi blended finance ini sebenarnya formatnya sedang kita sejak mengatakan aliansi, jadi berbagai sumber-sumber dana yang idle itu, apakah itu bank pembangunan, apakah itu dari sektor swasta melalui CSR-nya atau anggaran dari yang diperoleh dari misalnya sin tax atau carbon tax. Nah, itu yang coba di blend sedemikian rupa. Ujungnya adalah pertama untuk memperoleh dana yang murah dan jangka panjang, dan sumber-sumbernya itu dari sumber-sumber yang turut bertanggung jawab partisipasi atas perubahan iklim yang semua concern. Jadi kita tidak hanya memperhitungkan dari sisi financial feasibility, dan juga bukan hanya social economy viability, tetapi kita mempertimbangkan ongkos environmental cost yang sebenarnya jauh lebih penting untuk di kreditnya itu, di angka kredit maksudnya poin yang plusnya itu diperhitungkan. Jadi put in account yang lebih besar untuk tema itu. Nah, sekali lagi kita tidak membahas sesuatu perkembangan situasi global yang sama-sama kita ketahui. Kita lebih banyak kepada substansi yang ditawarkan oleh Indonesia, yaitu di 3 tadi mengenai blended finance, UMKM, dan pelindungan sosial. Oke. Lukita dari Kompas. Silakan. Terima kasih, selamat sore Pak. Selamat sore Bapak Ibu. Pertanyaan saya mungkin bisa didetailkan Pak, dukungan negara-negara G20 ini terhadap UMKM itu akan seperti apa Pak dalam konkretnya nanti? Diusulkan, terima kasih. Ya. Ada lagi nggak pertanyaannya? Ini biar sekalian. Ya, izin Pak, saya Arif dari liputan6.com. Saya mau refer tadi yang Bapak bilang soal akan meningkatkan multilateral kerjasama antar negara. Terus tadi juga kan soal negara maju dan negara berkembang. Itu sebetulnya untuk pelaksanaannya kapan sih? Apa saat ini baru sebatas komitmen saja atau sudah ada penentuan target? Terus kemudian di pembukaan Bapak sempat bilang kalau misalkan pendanaan untuk SDG sendiri itu cukup 3,7% dari 100 triliun dolar. Nah, dalam diskusi tadi apakah ada angka pastinya atau seperti apa Pak yang berkembang soal pendanaan tadi? Terima kasih. Oke, baik. Terkait dengan UMKM, pertama sebenarnya semua negara mengakui bahwa UMKM itu menjadi host dari sebagai host pelaku ekonomi yang sangat dilindungi di negara masing-masing. Nah, memang isunya kita tidak bicara secara detail seperti apa UMKM itu dikembangkan, tetapi setidak-tidaknya dengan
berkembangnya disrupsi, adanya disrupsi teknologi, perkembangan digitalisasi, maka mereka tidak boleh ditinggalkan, tetapi mereka ikut disertakan dan mereka bisa masuk ke sana tidak tertinggal. Dan kemudian tidak lalu membuat lapangan pekerjaannya mereka itu hilang gitu. Karena nanti harusnya dari UMKM juga dengan jenis-jenis pekerjaan yang baru akan muncul jenis-jenis job yang lain yang juga menjadi decent job yang benar-benar menghasilkan satu tingkat pendapatan yang lebih baik gitu. Jadi memang mungkin ada sekian jenis pekerjaan akan hilang, tetapi akan tumbuh jenis pekerjaan baru yang ada. Nah, setiap negara itu akan berbeda. Misalnya terkait dengan soal transisi energi, itu pasti diperlukan tenaga kerja seperti apa. Demikian juga dalam hal delivery, di dalam hal food, di dalam segala macam. Jadi jenis-jenis pekerjaan memang akan berbeda yang disesuaikan dengan masing-masing. Nah, kemudian kerjasama antara mereka sendiri itu seperti apa? UMKM di negara-negara yang lain juga maju, termasuk di Amerika dia tumbuh dan ingin juga membuka kerjasama dengan negara-negara yang lain. Saya kira itu untuk UMKM. Kemudian tadi 3,7%. Itu dalam hal pencapaian SDGs untuk tahun 2030. Jadi perhitungan 3,7 triliun ya. 3,7 triliun US dollar kan? Ya, 3,7 triliun US dollar itu sama dengan kira-kira kalau hari ini hampir 3 kali lipat dari GDP Indonesia. Ya kan, dari 100 triliun US dollar itu kira-kira 3,7 triliun dolar itu kita bisa mencapai SDGs no one left behind. Dan kita bisa lihat apa saja yang penting di sana, terutama misalnya soal sanitasi, dalam hal ini infrastruktur dasar di beberapa negara, terutama negara-negara berkembang, itu infrastruktur dasar bisa dialokasikan di sana. Demikian juga untuk kegiatan-kegiatan misalnya peningkatan sumber daya manusia, kemudian kesehatan, terutama ibu dan anak, termasuk misalnya vaksinasi, kemudian imunisasi, responsif gender, hal-hal yang ini yang sebenarnya dibiayain yang tidak terlalu besar kalau kita ingin mencapai SDGs pada tahun 2030. Tetapi kan komitmen untuk mencapai 3,7 triliun US dollar itu yang tentu akan diturunkan di dalam satu nota pekerjaan yang lebih detail. Cukup ya? Jangan diteruskan.